Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Intan Erlita dengan NIM 0500066042. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas analisis dan visualisasi data. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Data ini terdiri dari 50 data yang terdiri dari kecepatan dan jarak. Soalnya, gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. A. Rata-rata kecepatan mobil. B. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C. Standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Saya akan membuka R. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Pertama, saya memasukkan data ke dalam dua variabel, yaitu kecepatan dan jarak. Kedua data ini digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya. Saya akan mencoba menjalankan datanya. Nah, di sini terlihat datanya terdiri dari 50 data masing-masing. Lalu, pada soal 1A, ditanya rata-rata kecepatan. Saya jalankan. Maka rata-rata kecepatannya adalah 15,5. Saya menggunakan fungsi min untuk menghitung rata-rata kecepatan. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata kecepatan kendaraan, yaitu 15,5. Selanjutnya ada rata-rata jarak. Pada bagian ini saya menggunakan min juga untuk menghitung rata-rata jarak. Saya jalankan. Di sini muncul rata-rata jaraknya adalah 42,28. Dan saya menggunakan fungsi cat, yaitu agar muncul di konsol R. B rata-rata jarak adalah 42,28. Selanjutnya, pada soal 1C adalah standar deviasi untuk jarak. Kita jalankan. Di sini saya menggunakan fungsi cat untuk mengetahui seberapa besar variasi data jarak. Standar deviasi jaraknya adalah 24,77. Di sini datanya begitu lengkap, ada tanda komanya yang begitu banyak. Tetapi di sini disederhanakan. Lalu ke soal nomor 2. 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A. Scatter plot dari data kecepatan dan jarak. B. Interpretasi scatter plot yang diperoleh. C. Histogram untuk data kecepatan mobil. D. Interpretasi histogram yang diperoleh. Berarti di sini kita membuat dua scatter plot dan interpretasinya 2. Histogram dan scatter. Langsung saja ke aplikasi R. Pada bagian ini, saya membuat scatter plot dengan menggunakan fungsi plot. Sumbu X menunjukkan kecepatan dan sumbu Y menunjukkan jarak per meter. Ini untuk warnanya. Kemudian saya menambahkan garis regresi linear menggunakan fungsi apply dari model LM. Saya akan menjalankan 2A. Dijalankan, maka akan muncul di konsol, dan di environment tidak muncul.
Karena kita menggunakan scatter plot, akan muncul di tabel plot. Ini untuk datanya, bisa dilihat plotnya, kecepatan, tes jarak berhenti. Di sini bisa kita lihat scatter plotnya. Berdasarkan scatter plot ini, menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak berhenti. Dan juga semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak berhentinya. Oke, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2C. Histogram untuk data kecepatan mobil. Saya membuat histogram menggunakan fungsi HITS untuk melihat distribusi data kecepatan. Histogram ini membantu memahami penyebaran data kecepatan untuk kendaraan. Baiklah, langsung saja saya akan menjalankan. Ini muncul di konsol, selanjutnya muncul di plot. Distribusi kecepatan dan frekuensi serta kecepatan kilometer per jam. Sini bisa kita lihat ada diagram batang. Dari histogram ini terlihat bahwa distribusi kecepatan terpusat di sekitar 10-20 km per jam. 10-20. Dan relatif simetris tanpa outlier yang ekstrem. Maksud outlier yang ekstrem adalah ketika ada suatu data yang menyimpang dari data ini. Misalnya, datanya itu menunjukkan minus atau datanya lebih tinggi daripada 8 ini. Misalnya 20, maka itu disebut outlier. Lanjut ke soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, sini saya sudah membuat nilai rata-rata MTK Thomas adalah 75, standar deviasi MTK Thomas adalah 10, nilai rata-rata bahasa Inggrisnya adalah 70, standar deviasi bahasa Inggrisnya adalah 8. Pada bagian terakhir, saya menghitung koefisien variasi atau CV. Ini ya. CV dihitung dengan rumus standar deviasi. Ini standar deviasi matematika, standar deviasi bahasa Inggris. Dan dibagi oleh rata-ratanya, kemudian dikali 100. Tanda bintang ini merupakan perkalian. Selanjutnya, saya membandingkan dua data, matematika dan bahasa Inggris. Langsung saja saya akan jalankan kodenya. Rata-rata nilai matematika ada 75, nilai bahasa Inggris 70, standar deviasi matematika ada 10, standar deviasi bahasa Inggris ada 8. Lalu kita melihat CV matematika terlebih dahulu, yaitu 13,33 dan CV bahasa Inggris 11,42. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai matematika memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan bahasa Inggris. Di sini saya juga menggunakan fungsi if-else. Jika CV matematika lebih dari CV bahasa Inggris, maka
mencetak kesimpulan matematika lebih bervariasi. Dan jika selain itu, maka akan mencetak kesimpulan Inggris lebih bervariasi. Baiklah, sebagai kesimpulan dari kelas ini adalah scatter plot menunjukkan hubungan positif dan distribusi kecepatan terpusat di sekitar 15-20 km. Data kecepatan memiliki distribusi yang cukup normal. Lalu, variasi nilai matematika lebih tinggi daripada variasi nilai bahasa Inggris. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.